kepada Aisyah bahwa racun yang dimakan di Khaybar beberapa tahun yang lalu itu telah memutus aortanya. Edis, kamu tuh paham nggak arti kayaknya? Seperti kayak kamu merasa sakit, aduh kepalaku rasanya mau pecah gitu. Apakah kepala kamu pecah? Melilit-lilit, perutnya kayak apa? Kayak diiris-iris. Apa perut kamu diiris-iris? Bedakan narasi kata-kata seperti atau kayaknya gitu. Seperti putus berarti tidak. Kamu bahasa yang sederhana aja kamu gak paham, apalagi bahasa diskusi sama saya dengan bahasa yang terminologi tinggi, ya. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mati keracunan, sedangkan setahun berikutnya beliau sendiri memimpin 30.000 pasukan muslim dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang tidak terjadi. Akhirnya apa? Heraklius sebagai pemimpin pasukan Romawi melarikan diri dan takut berperang melawan pasukan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri dalam perang Tabuk. Bagaimana mungkin orang yang sedang keracunan memimpin pasukan yang begitu luar biasa setahun setelahnya? Dokter mana yang bisa mengklaim kalau Rasulullah mati diracun? Kalau 1 tahun berikutnya setelah peristiwa peracunan di Khaybar itu, beliau masih mimpin dalam pasukan perang. Narasi logika kamu di mana? Nggak paham kamu. Farhan, kamu harus membaca narasi perkataan Muhammad itu kepada Aisyah, ya. Wahai Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu sampai detik ini, gitu loh. Sampai hari ini ku rasakan, gitu loh. Dan karenanya itu racun itu seperti memutus urat nadiku, gitu. Artinya racun itu menyakiti Muhammad, gitu loh. Kalau kita baca di dalam narasi itu, dan itu Abdul Somad sudah mengatakannya di YouTube, menjelaskannya dengan gamblang, gitu, bahwa racun di Khaybar itu terasa sampai efeknya itu beberapa tahun kemudian itu tetap terasa, gitu loh. Ya, dan Muhammad nadinya itu hampir rasa-rasanya terputus oleh racun itu, gitu loh. Nah, ini konsekuensinya dengan perkataan perempuan yang membubuhkan racun ke daging kambing itu, bahwa tujuan dia membubuhkan daging racun itu adalah untuk mengetes apakah Muhammad itu seorang nabi atau seorang pendusta, gitu loh. Memang pada saat itu Muhammad tidak mati, gitu loh, tapi beberapa tahun kemudian efek dari racun itu dikatakan Muhammad kepada Aisyah, gitu loh. Aduh, kamu nggak paham. Narasi yang disebutkan dalam hadis itu adalah rasa-rasanya, seperti masih terasa apa yang dialami oleh Rasulullah itu di Khaybar, seperti yang dirasakan ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut. Justru premis seperti itu mengaktualisasikan kalau yang dirasakan Rasulullah itu sakaratul maut itu betapa sakitnya. Sakaratul maut itu sakit sekali. Jadi itu yang konteks dari hadis tersebut. Kalau memang yang dikatakan oleh perempuan yang memberikan racun itu adalah untuk mengetes kerasulan Nabi, justru kamu melupakan sisi paling penting saat wanita itu mengakui bahwa apa yang dialami Rasulullah adalah benar-benar seorang nabi, seorang rasul, karena tidak langsung meninggal. Sedangkan para sahabat Rasulullah yang lainnya yang memakan daging itu langsung meninggal saat itu juga. Berarti Rasulullah diselamatkan atau selamat dalam kejadian itu. Bagaimana mungkin seorang yang memakan racun bersama-sama saat yang lain meninggal, satu tidak meninggal? Berarti racun itu sangat ganas dan Rasulullah bisa selamat. Artinya diselamatkan, Edis. Pahami konteks gitu loh, ya. Dan berkaitan dengan hadis Rasulullah berkata kepada Aisyah, itu artinya bahwa rasa sakit yang dialami itu adalah kesakitan yang luar biasa, adalah konteksnya pada sakaratul mautnya, bukan pada racunnya. Ya, rasa-rasanya yang dialami Rasulullah itu adalah, itu premisnya bahwa rasa sakitnya seperti ketika Rasulullah mengalami di Khaybar, sakit luar biasa. Tapi di Khaybar apa? Rasulullah diselamatkan, karena itu adalah menjadi justifikasi Rasulullah adalah benar-benar seorang rasul, seorang nabi, karena tidak meninggal sekaligus. Sedangkan yang ikut memakan dalam peristiwa itu meninggal sekaligus. Pahami, Edis, kalau mau berdiskusi. Kalau kamu berani, ayo angkat topik ini, kita diskusi di Zoom.
swasta, pahami dengan jelas kata per kata. Pahami. Lepaskan doktrin kebencian kamu, pahami kata per kata. Jelas di situ justru perkataannya sangat jelas. Sakit yang dialami Rasulullah ketika sakaratul maut itu rasanya sama seperti yang dirasakan ketika di Khaibar. Artinya sakitnya luar biasa. Sakit sakaratul maut itu sangat luar biasa. Itu konteksnya. Kalau masih membahas konteks dalam kesakitan dalam peristiwa racun di Khaibar, jelas sangat tidak mungkin. Karena apa? Satu, Rasulullah diselamatkan 4 tahun setelah peristiwa itu, ya. Sedangkan yang lain langsung meninggal. Kalau dalam konteks perempuan itu mengetes Rasulullah ini nabi benar atau tidak, berarti Rasulullah lulus karena yang lain meninggal dan dia tidak meninggal. Artinya Rasulullah adalah menjustifikasi dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW setahun berikutnya dalam perang Tabuk beliau memimpin pasukan yang luar biasa berjumlah 3.000 menyerbu atau berperang dengan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tanpa berperang, pasukan muslim tanpa berperang, Heraklius kabur dan tidak berani berperang melawan pasukan muslim. Bagaimana mungkin seorang yang pernah keracunan setahun sebelumnya bisa memimpin sebuah pasukan yang luar biasa seperti ini? Referensi dokter mana yang berani mengatakan kalau Rasulullah adalah kena racun di masa di perang Khaibar itu, ya, peristiwa perang Khaibar itu memberi pengaruh yang luar biasa bahkan 4 tahun setelahnya? Tidak mungkin. Wanita itu tidak melihat Muhammad mati seketika karena racun itu, tapi efeknya beberapa tahun kemudian ketika Muhammad berkata kepada Aisyah, teras racun yang kumakan di Khaibar itu sampai detik ini dan rasanya urat nadiku terpotong sekarang, gitu loh. Jadi memang efeknya tidak saat itu juga, gitu loh. Edis jangan muter-muter, fokus saja pada peristiwa peracunan itu. Sekarang saya kasih analogi mudah begini. Ada 4 ya yang makan racun. 3 mati, 1 hidup, bahkan meninggal 4 tahun berikutnya. Apakah ini pengaruh dia diselamatkan nggak? Itu dulu. Kamu pikirkan dulu, itu diselamatkan nggak ya? 1, pasti diselamatkan dalam peristiwa itu. Kalau masih berasa 4 tahun berikutnya, berarti meninggalnya secara sebab utama bukan karena racun itu, karena memang sudah pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Edis, ketika kamu jatuh dari motor, kecelakaan, ya, kamu mengalami gagal otak, kamu masih bertahan hidup selama 4 tahun, sedangkan kamu meninggal 4 tahun berikutnya. Apakah penyebab utamanya itu gagal otak itu? Tidak, pasti ada penyebab lain karena 4 tahun berikutnya kamu masih hidup. Itu adalah sebuah analisa dari dokter. Kalau kita berbicara pada zaman sekarang, analisa medis, ya, kamu nggak paham konteksnya, gitu loh. Kalau memang Rasulullah SAW meninggal pada saat itu, berarti Rasulullah adalah nabi palsu. Tapi Rasulullah jelas diselamatkan. Yang lain meninggal, dia tidak meninggal. Itu diselamatkan. Artinya dia adalah menjustifikasi dia adalah nabi yang asli atau Rasul yang asli, karena tujuan dari racun itu adalah menguji apakah nabi atau Rasul yang benar. Itu yang pertama. Kamu jangan lupakan, kalau memang racun itu berpengaruh secara besar, ya, nggak mungkin Rasulullah setahun berikutnya memimpin sebuah pasukan yang luar biasa, 30.000 jumlahnya pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang sangat luar biasa, walaupun tidak terjadi perang. Heraklius melihat begitu luar biasanya militannya pasukan muslim, Heraklius sampai kabur, dan ini tercatat dalam sejarah perang ini, ya. Jadi jangan kamu menafikan hal-hal setelah itu. Sisi-sisi racun itu bekerja atau tidak. Mana mungkin kalau pengaruhnya besar, ya, dia bisa menjadi seorang panglima perang yang luar biasa, memimpin perjalanan yang luar biasa jauh dan memimpin pasukan hingga menang perang. Itu yang harus kamu pahami, Edis. Kalau kamu menipu diri, di situ bukan sama dengan racun, tidak. Tapi perkataannya, racun yang kumakan di Khaibar itu dampaknya itu sampai detik ini kurasakan, gitu. Dan sekarang terpotonglah urat nadiku, gitu loh. Ya, kamu jangan menipu diri, harus jujur, berpikir logis, gitu loh. Jangan membohongi diri kamu sendiri, Farhan, ya.
Bagaimana saya menipu diri? Narasi hadis itu sangat jelas kayak gitu. Gimana aku menipu diri, Edis? Ya, saya kasih analogi yang mudah tadi. Ketika kamu kecelakaan, kamu mengalami gagal otak dan kamu tidak meninggal dalam saat itu juga, berarti kamu diselamatkan dalam peristiwa itu. Lain cerita kalau kamu langsung meninggal, berarti tidak diselamatkan. Apalagi meninggalnya 4 tahun setelahnya peristiwa itu. Berarti penyebab kematiannya bukan karena kecelakaan itu, tapi ada penyebab lain dari kecelakaan, dari penyebab kematian kamu. Pahami hal itu gitu loh ya. Jadi ketika narasi-narasi yang kamu bawakan itu, bukan saya menipu diri sendiri dari kata-kata itu, tapi ya kamu sendiri yang nggak paham dari hadis itu konteksnya seperti apa. 4 tahun dalam ketika peristiwa peracunan itu, Rasulullah jelas berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkata bahwa rasa-rasanya masih seperti terasa apa yang saya alami di Khaibar, ya, seperti terpotong urat aorta saya, urat nadinya. Artinya di sini rasa-rasanya adalah seperti perasaan sakitnya, seperti ketika saya kasih analogi, kepalaku rasa-rasanya mau pecah memikirkan semua masalah ini. Apakah kepala kamu pecah? Tidak. Tapi itu adalah sebuah ungkapan metafor dalam hal ini, bahwa dia adalah merasakan rasa-rasanya seperti sakit yang dialami ketika racun di Khaibar itu oleh Rasulullah SAW. Kamu melupakan konteksnya bahwa Rasulullah terselamatkan dalam peristiwa racunan itu gitu loh. Gini aja Edis, topik ini kita bawa ke Zoom. Tentukan waktunya, topik ini kita bawa ke Zoom. Yuk, kita bahas secara lebih detail, secara lebih luas topik ini. Apa yang melatar belakangi kematian Rasulullah? Benarkah akibat racun Khaibar? Ya, tentukan waktunya, kita di Zoom ya, kita debat. Saya kasih contoh Edis, kalau kamu ngasih analogi seperti itu. Saya kasih contoh ketika kamu menuhankan Yesus ketika dia mati di tiang salib. Kenapa dia sebagai sebagai manifestasi Tuhan di dunia ini yang kamu sembah, ya? Kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya ketika dia mau disalib? Jelas dia kalau Tuhan adalah Maha Tahu dalam peristiwa penyaliban itu. Ayo kita bahas. Ini topik menarik ya. Ini bagi saya topik menarik. Kita bahas dua sisi dari agama kamu dan dari agama saya. Tentukan waktunya. Kita bahas ya. Apakah peristiwa Khaibar itu Tuhan tidak memberitahu lebih dahulu, dan apa di balik peristiwa itu? Kita komparasi dengan peristiwa Yesus ketika disalib, dan kamu Tuhan kan setelah dia disalib atau peristiwa penyaliban itu. Karena apa? Sebelum peristiwa penyaliban itu tidak pernah ada namanya Tuhan, Yesus itu dituhankan. Berani melayani tantangan saya? Silakan, ayo kita tentukan waktunya dan tempatnya di Zoom.